warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabipun. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah yang mana atas rahmat dan karunia-Nya, atas taufik dan hidayahnya, kami selaku kelompok etika profesi hukum telah mampu menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya dan sebagaimana mestinya. Baiklah, sebelumnya kami dari kelompok etika profesi hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro yang bertemakan norma penegak hukum mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada dosen pengampu kami, yaitu Bapak Tirta Gautama SH MH. Selanjutnya, perkenalkan, saya Reki Rifiano Rahmatullah, NPM 18810105 sebagai moderator di kelompok kami. Izinkanlah saya menjelaskan sedikit tentang apa itu norma penegak hukum. Apa sih yang dimaksud dengan penegak hukum? Penegak hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata. Saya ulangi, norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hukuman-hukuman hukum dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Untuk selanjutnya akan dijelaskan tentunya oleh kawan-kawan dari kelompok kami. Oke, selanjutnya next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kesi Fitriani, NPM 18810104. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penegakan hukum yang berkeadilan. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut. 1. Faktor hukumnya sendiri. Dalam hal ini dibatasi pada undang-undangnya saja. 2. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. 3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum itu sendiri. Perkenalkan, nama saya Fani Sarah Aulia, NPM 18810090. Tujuan penegakan hukum. Pada hakikatnya, tujuan penegakan hukum itu adalah untuk mewujudkan apa yang hendak dicapai oleh hukum. Tujuan utama dari penegakan hukum adalah mewujudkan adanya rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam masyarakat. Dalam proses tersebut, maka harus mencerminkan aspek ketertiban dan kepastian hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, nama saya Siti Nur Alfia, NPM 18810087. Kenapa masyarakat sangat mempengaruhi penegakan hukum? Karena semakin tinggi tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaiknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Balkis dengan NPM 188100034. Di sini saya akan menjelaskan apa saja sih penegakan hukum di Indonesia. Yang pertama, ada Kepolisian Republik Indonesia atau dikenal dengan sebutan Polri. Dan yang kedua, Badan Narkotika Nasional atau lebih dikenal dengan sebutan BNN. Yang ketiga, ada Kejaksaan Agung. Yang keempat, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
Yang kelima ada Badan Intelijen Negara. Dan yang keenam ada Badan Keamanan Laut. Perkenalkan, nama saya adalah Safitri, NPM 188100086. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana pelaksanaan dan penegakan hukum di Indonesia. Sistem hukum di Indonesia menganut sistem hukum kontinental Eropa atau civil law. Hal ini dapat dilihat dari sejarah dan politik hukum, sumber hukum, maupun sistem penegakan hukumnya, di mana sistem hukum tersebut banyak berkembang di negara-negara Eropa seperti Belanda, Italia, dan Jerman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baiklah kawan-kawan semuanya, telah usailah pemaparan presentasi dari kelompok kami, kelompok yang mengambilkan tema norma penegakan hukum, yaitu dengan mata kuliah etika profesi hukum. Terima kasih kepada kawan-kawan semuanya yang telah menyaksikan dan telah menonton dan menonton. Semoga apa yang telah kami berikan, apa yang telah kami sampaikan dapat menjadi pelajaran, bukan buat kawan-kawan, bukan buat kami, tapi buat semua. Apabila ada kesalahan dari saya selaku moderator, saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf karena tidak ada manusia yang sempurna. Karena kesalahan sejatinya datang dari diri sendiri dan kebenaran yang ada di diri kita adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab itu, saya selaku moderator sekali lagi mengucapkan mohon maaf mewakili kawan-kawan segenap dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.